Association of Southeast Asian Nations diprakarsai oleh 5 negara. Tokoh-tokohnya yaitu Thailand, Tanat Koman, Indonesia, Adam Malik, Malaysia, Tun Abdul Razak, kemudian negara Filipina, Narcisco Ramos, kemudian Singapura, S. Rajaratnam. Nah, masih ingat dong dengan lambang negara ASEAN dan kemudian 10 negara anggota ASEAN. Kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu identitas negara ASEAN, yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam, nah di sini saya tampilkan petanya, yaitu dengan luas wilayah sekitar 325.000 km persegi. Ini ada bentuk benderanya, kemudian ada lambang negaranya pula ya. Secara astronomis terletak antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Untuk batas-batas negaranya atau secara geografis, sebelah barat adalah Teluk Siam, Laos, dan Kamboja. Sebelah utara adalah berbatasan dengan Tiongkok, kemudian sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Identitas negara Vietnam. Nama resmi Republik Sosialis Vietnam. Ibu kota Hanoi. Bentuk pemerintahan Republik Komunis. Sistem pemerintahan parlementer. Kepala negara adalah Ketua Dewan Negara dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa utama Vietnam, bahasa Perancis, Cina, dan Khmer. Mata uang Dong. Hari kemerdekaan 2 Juli 1976. Lagu kebangsaan Tin Quan Cha. Nah, di tahun 2020 Perdana Menteri bernama Nguyen Xuan Phuc dan untuk presiden atau ketua dewan negaranya bernama Nguyen Phu Trong. Bentang alam Vietnam mempunyai luas wilayah sekitar 325.000 km persegi yang berukuran 6,25% dari luas wilayah Indonesia, dan sebenarnya luasnya hampir sama dengan negara Jerman. Iklim Vietnam karena berada di daerah tropis dan sangat dipengaruhi oleh Laut Cina Selatan, memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin musim yang khas dari Asia Daratan. Nah, di wilayah utara iklimnya adalah iklim muson dengan 4 musim yang berbeda, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dan untuk di wilayah selatan beriklim tropis monsun dengan 2 musim, yaitu hujan dan kering. Pegunungan di Sapa Dalat beriklim sedang. Dan iklim yang lebih kontinental ada di provinsi Lai Choi dan provinsi San Lang. Geografis Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara yang mencapai ketinggian kurang lebih 3.000 meter. Delta Sungai Merah, yaitu letak kota Hanoi. Kemudian ketiganya barisan pegunungan Annam yang menghubungkan Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Kemudian yang keempatnya adalah wilayah garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Nah, untuk wilayah kelima
yaitu delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Ini adalah wilayah paling subur ya di wilayah ini. Ada beberapa ciri fisik atau bintang alam Vietnam yang menonjol, yaitu titik tertinggi adalah berada di puncak Phan Xipang atau dikenal Phan Xipang, itu sekitar 3.145 meter. Kemudian titik terendah adalah paras laut Cina Selatan, yaitu 0 meter ya terletaknya. Sungai utama adalah Sungai Mekong, merupakan sungai terpanjang ke-12 di dunia, dan delta Sungai Merah. Kota utamanya adalah Hanoi, Ho Chi Minh, Haiphong, Tolon, Hue, dan Da Nang. Jika diperhatikan, wilayah daratannya menyerupai huruf S. Kamu tahu gak sih, warga Vietnam ini bangga banget dengan bentuk dari wilayah daratannya yang berupa huruf S ini. Produk domestik bruto Vietnam mencapai titik tertinggi pada tahun 2014. Investasi asing di dalam negerinya mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun ini ya, tahun sekarang, menjadi eksportir terbesar ke Amerika Serikat se-ASEAN. Vietnam disebut lumbung padi Asia. Nah, sebenarnya julukan lumbung padi Asia itu sebenarnya dulu itu adalah negara kita loh, negara Indonesia. Bahkan Vietnam sendiri sering mengimpor berasnya dari Indonesia, tapi itu zaman Orde Baru. Kalau zaman sekarang ya Vietnam lah yang menjadi lumbung padi di Asia. Kemudian Vietnam pernah di bawah pemerintahan Cina hampir 1000 tahun, yaitu sampai tahun 938 Masehi, dan merupakan salah satu wilayah pertanian terkaya di dunia dan pengekspor beras terbesar kedua dunia setelah Thailand. Bahan tambangnya adalah emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, seng, dan minyak bumi. Vietnam adalah negara komunis di mana 90% warganya akan menjawab tidak beragama saat ditanya. Tetapi uniknya, hampir semua rumah mempunyai tempat sembahyang dan banyak kuil Buddha tersebar di setiap kotanya. Negara peringkat kelima paling bahagia di dunia, ini termasuk hal yang baik ya untuk negara Vietnam ini. Kemudian negara ini juga ternyata mendapatkan gelar negara paling optimis peringkat kedua di dunia. Pada materi selanjutnya, dan